Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 249 ayat 7. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan malaman ia berdoa kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, doa adalah relasi terdekat kita dengan Allah, sekaligus menjadi hak dan kewajiban kita. Dengan memahami bahwa doa adalah relasi terdekat kita, maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat pribadi sifatnya. Itulah sebabnya Yesus digambarkan ke bukit. Itu bukan mau menggambarkan bahwa kita harus ke bukit atau mengapa ke bukit, tetapi mau menggambarkan atau mau menjelaskan betapa doa itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Karena itu kita perlu ketenangan, kita perlu sesuatu yang khusus dalam relasi kita dengan Allah. Karena itu menyangkut pribadi kita dengan Allah. Yesus mau mengajarkan sebagai anak, dia sungguh-sungguh memahami, mengerti arti suatu relasi dengan Bapa. Kita sebagai orang percaya harus benar-benar memahami arti dan paham makna relasi dengan Bapa. Sebelum memulai segala sesuatu, maka pahami relasi dengan Allah itu sangat penting, sehingga itu menjadi awal yang baik bagi langkah kehidupan selanjutnya. Dan itu menjadi hak sekaligus kewajiban kita. Kalau itu hak kita, maka jangan pernah lewatkan, jangan pernah lalui hari-hari kehidupan kita tanpa berdoa. Kalau digambarkan tadi Yesus berdoa sepanjang malam, itu mau menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh memaknai hak dalam doa itu. Baik kita sekarang, bagaimana kita sadar benar bahwa doa itu adalah hak kita, sehingga benar-benar memaknainya, memaksimalkan hidup berdoa kita, waktu doa kita, sehingga sungguh-sungguh itu menguatkan kita, sehingga sungguh-sungguh menjalani hari-hari kehidupan kita, sekaligus itu kewajiban kita, kewajiban berjumpa dengan Sang Pencipta yang mencipta, memelihara kehidupan kita, memberikan kita keselamatan, memberikan kita hidup yang kekal. Yang kedua, dalam doa, pusat doa adalah Allah dan kehendaknya. Posisi kita adalah mendengar dan menaklukkan diri pada kehendak Allah. Poin kedua ini mau menyatakan bahwa ketika kita berdoa, maka yang menjadi pusat dalam doa kita adalah Allah dan kehendaknya. Maka ketika Allah menyatakan kehendaknya,
kita harus mendengarkan, menaklukkan diri dan taat kepada kehendak-Nya. Itu sebabnya Yesus dalam pergumulannya di Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu lah. Jadi ada ketaatan, penaklukan diri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Allah dan kehendak-Nya sebagai pusat doa kita? Atau sebaliknya kita mau berdoa, tapi sebenarnya kita sudah membuat suatu patokan yang kita minta, itulah apa yang ada di pikiran kita, keinginan kita, itu yang harus jadi. Jadi kita berharap Allah mencocokkan, Allah mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, bukan sekedar seperti itu. Makna doa adalah berpusat kepada Allah dan kehendak-Nya. Dan respon kita, posisi kita adalah dalam berdoa adalah mendengarkan kehendak Allah dan menaklukkan diri kepada kehendak-Nya. Sahabat, carpe diem, ketika kedua hal ini menjadi bagian kehidupan kita, kita sadar bahwa doa adalah relasi terdekat kita dengan Allah, dan kita mau pusat doa adalah Allah dan kehendak-Nya. Maka ada 3 hal yang kita rasakan dalam doa. Pertama, kita memiliki ketenangan. Kedua, kita diberikan hikmat untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Ketiga, kehidupan kita tentunya menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa doa adalah relasi terdekat kami dengan Engkau. Melalui doa itu kami memiliki hak untuk berjumpa dengan Tuhan, sekaligus juga kewajiban kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kami memahami hal tersebut, maka kami juga sadar dalam doa itu pusatnya adalah Engkau dan kehendak-Mu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.